Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Shalom. Selamat merayakan Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, lihat kanan kiri, kasih jabat tangan, katakan, kau ada sampai hari ini karena kasih-Nya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan persembahan pujian dari anak-anak Pro Army. Tuhan Yesus berkati. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all
the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Sambil bangkit berdiri, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini bukan hari yang biasa-biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kalau masih boleh kami bersama-sama saudara seiman merayakan Jumat Agung Tuhan.
untuk memperingati 2000 tahun Kau mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang begitu dalam bagi kami. Oralabatakana syandaralabaralabaralabara. Syandaralabaralabaralabaralabara. Syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Biar hari ini setiap kami yang memutuskan datang ke tempat ini boleh terus merasakan Tuhan betapa Tuhan baik bagi kami. Betapa Tuhan sayang kepada setiap kami yang seharusnya kami binasa Tuhan. Seharusnya kami yang dihukum. Tapi Kau rela gantikan setiap kami Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu pagi ini, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Angkat suaramu. Suaramu anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mana ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Mana ada cinta seperti cinta-Mu bagi kami. Satu-satunya pribadi yang rela mati gantikan kami. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Biar hari ini di ibadah ini kami terus menyadari Tuhan, betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Makasih Tuhan. Kami mau terus mengingat-ingat pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan.
sama-sama naikkan pujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji, sebab hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. berjalan bersamamu ku takkan goyang, Sebab hanya kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari saudara saja angkat pujian ini. Kau telah buktikan. Ku bersyukur ada pada ya Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidup. Sambil sama-sama angkat tanganmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Saudara saja angkat tanganmu. Hanya Kau hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu takkan, sebab tangan kasih, yes Lord, tersedia bagi. Selamanya Kau. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Orala bayara la bayara la bayara la baba. Shandara la baba 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 baba. Shandara la bara la bara la bara la bara la bara.
menjadi tempat jawaban. hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Ya Tuhan, Lapangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Yesus. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu, ya Tuhan, tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In your people, Your people sing. yes, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. All the angels cry, holy, 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 all creation cries, holy, you are lifted high, holy, yes Lord, Holy forever. hear your people sing, hear your people sing. Holy, you will always be. Holy, Holy forever. sebab your name, your name, your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name is Stands above them all. all thrones and dominions, all power, all positions, your name stands above. Your name, your name, Your name is the highest. Your name is the greatest. your name stands above them all. All throne,
people sing, Lord. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sambil bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang dahsyat Tuhan, Kau yang luar biasa bagi kami. Lawat setiap kami sepanjang hari ini. Urapi setiap kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sorakan, coba lihat kanan kirinya, lihat aja. Tuhan Yesus baik, amin. Cari minimal 3 orang, katakan, Tuhan Yesus baik banget buat kamu. Baik banget buat kamu dan buat saya. Sebab dialah satu-satunya penebus kita. Penebus saudara dan penebus saya, katakan amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Sama-sama angkat suaramu, katakan, Dia angkat deritaku, amin. sembuhkan sakitku. Ku yakin, Sambil sama-sama angkat panci. ku angkat panci. Oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut. Bosku, Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Saudara saja katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. sorakan. Ku tahu, Amin. darahnya tebus dosa. Nyatakan, Oh, oh, oh. Ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, Yes. sembuhkan sakitku. Ku yakin, Ku yakin, sama-sama. ku angkat panci. Oh, oh, oh. Menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Saudara saja, Dia penebus. Sampai ke belakang, Dia penebusku. Yang sebelah sini, Dia penebusku. Ya Tuhan, Dia hiduplah, Dia penebusku. amin. Dia Sama-sama. penebusku. Yes, yes, yes. Dia hiduplah, Dia Dia penebus. penebusku. Dia hiduplah.
bagi umatmu di GBI 3 Raksa. Mari sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Yes Lord. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama lambaikan tangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Ya Tuhan. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Amin. Yesus, Dia baik bagiku. GBI 3 Raksa sorakan. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagi. Amin. Dia bangkit bagiku, Ya Tuhan. penyelamatku. Dengan iman. Kuasa maut dipalak, Yes. hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik Kanan kirimu. bagiku. Dia sungguh baik, Sambil lihat kanan kirimu. Dia sangat Amin. baik, Yesus. Dia baik bagiku. Lihat lagi. Dia sungguh baik, Amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and Jesus. Jesus. He's so good to you and me. Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. haleluya, Sorakan haleluya. haleluya. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA kita yaitu restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan saksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati. Orala baya syandara labara 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 banyak hal yang Tuhan Kau kerjakan dalam hidup kami. Darahmu Kau tumpahkan di kayu salib bagi kami. Nyawamu saja Kau korbankan bagi kami Tuhan. Oralabaya syandara labara 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 labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oralabara labara 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 labara. Lawat kami ya Tuhan di tempat ini. Jamah setiap kami tanpa terkecuali Tuhan.
Makasih Tuhan, terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya Abah, telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Thank you ya Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Saudara sendiri angkat pujian ini. Telah kulihat Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, amin, Kau selamatkanku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Kami akan sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami lewat gembala pembina kami. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Sorakan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ada apa dengan manusia? Sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali seperti ini kepada Bapa. Tetapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk ini terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib.
dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku.
Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan, tidak ada artinya, sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup,
maka kita akan menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan tentang tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun penyelesaian amanat agung. Pada Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari Gereja Baptis, mengatakan bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033 sesuai dengan Matius 24 ayat 14, maka setelah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Yang saya katakan bahwa pada tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang kembali. Karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini, yaitu 9 tahun, mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2024, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku, 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 sekali lagi, atasku. Bangkit dan jadi teranglah artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini adalah carang. Carang yang tidak berbuah dipotong. Jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak berbuah, akan apa akibatnya? Kita akan dimasukkan dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia
tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal yang seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang cara yang berbuah. Bahwa akan terus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan. Mengalami proses pemurnian terus menerus. Sehingga akan makin bertambah kudus. Dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya pada saat Dia datang nanti, nama kita dipanggil. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh. Tuhan, pengurapan-Mu turun ke atas kami semua ya Tuhan. Kami mau bangkit jadi teranglah. Kami mau bangkit jadi teranglah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau menyertai anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk bersama kudus. Apakah Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum? Boleh angkat tangan yang belum? Ya, semua sudah. Mari kita semua bagian berdiri, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia.
mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau juga tegur kalau kami salah. Malah Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapi kami, Aba. Urapi kami, Aba. Urapi kami. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, Rektor UIN Sultan Muhammad Hasanuddin Banten, dan ini mengucapkan selamat Hari Paskah. Semoga Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu. Selamat sore, salam sejahtera dan sehat selalu. Saya Jimbai Mulia Sarif, Ketua Umum Pengurus Besar Matlabul Anwar, menyatakan, mengaturkan selamat merayakan Hari Raya Paskah bagi umat Kristiani dimanapun berada. Kita semua bangsa yang disatukan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari 200 kerajaan lebih, 700 bahasa daerah, ribuan suku terpisah-pisah di 17.000 pulau, beda agama, beda adat, beda budaya. Kita bisa bersatu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat ini, yaitu dengan bersama-sama merawat kebinekaan yang Allah takdirkan kepada bangsa kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Jumat Agung 29 Maret 2024. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 30 Maret 2024 pukul setengah 10 pagi, wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi, haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Berapa banyak diberkati dalam ibadah Jumat Agung. Lambaikan tanganmu, sorakan. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Adakah di antara Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat datang Bang, Kak di GBI Tiga Raksa. Gereja ini terbuka bagi abang, kakak. Kita ada 3 kali ibadah setiap hari minggunya, jam 7.30, jam 9.30 dan jam 19. Tapi khusus hari ini kita hanya 2 kali ibadah. Jadi kita ibadah jam berapa? Jam 8 dan jam 10. Ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, doa pengerja cabang Tiga Raksa akan dilakukan hari ini, Jumat 29 Maret setelah ibadah kedua. Wajib bagi seluruh pengerja, aktivis, dan pengurus KUL. Yang kedua, ibadah Youth Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 30 Maret 2024. Fellowship di tempat ini mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Yang ketiga, ibadah Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret akan dilakukan 3 kali ibadah. Jam 7.30, 9.30 dan jam 19. Dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Yang keempat, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk menabur, memberikan persembahan bagi persembahan umum, persembahan buat Paskah kita nanti di hari Minggu. Jadi hari Minggu kita sediakan snack buat Bapak Ibu. Katakan asik. Jadi hari Minggu jangan lupa ke gereja. Saya rindu tempat ini senantiasa penuh seperti ini. Jadi kita doa pagi tadi supaya kursinya terisi penuh, ternyata Tuhan jawab, amin. Ya, kita rindu di setiap hari Minggu kita ibadah seperti ini, luar biasa. Katakan luar biasa. Kemudian Bapak Ibu nanti yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini di Jumat Agung. Selamat Hari Jumat Agung, sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita memberi dengan sukacita dan kerelaan hati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oralabata karalabata 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 karalaba. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di sepanjang ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Oh Kau dahsyat ajaib buat setiap kami ya Tuhan. Kami terlalu percaya setiap kami yang datang dengan kelemahan, Engkau sedang menyembuhkan, menguatkan setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Pulang dari tempat ini kami mengalami kemenangan, kemenangan ya Tuhan. Bahkan untuk setiap kami ya Tuhan,
Kalau kami datang ke tempat ini, kami tidak datang dengan tangan hampa. Kami rindu memberikan persembahan kami ya Tuhan, persembahan umum, persembahan bagi Paskah kami di hari Minggu nanti, bahkan untuk setiap umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Dan hari ini secara khusus anak-anak sekolah minggu akan memberikan persembahan pujian. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sambil persembahan dijalankan.
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sorakan haleluya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, hari Minggu ke tempat ini kembali pukul 7.30. Senggol kanan kiri mengatakan, jangan lupa datang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Mari katakan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera sukacita berkat Allah yang melimpah-limpah baik jasmani dan rohani, dalam kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya kita bersama dengan Dia. Semua kita yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang, sama-sama kita katakan. Selamat pagi, selamat hari Jumat Agung, Tuhan berkati kita berlimpah-limpah.